Xenoglossophilia. Coba deh kalian cari. Yang ini ya? Nah, iya benar-benar ini dia. Wah, kayaknya menarik nih kita bahas. Yuk kita bahas. Kita bahas sekarang ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas topik yang sedang booming-boomingnya, yaitu topik Xenoglossophilia. Yang artinya ketika bahasa asing terlalu sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kami ke materi intinya, kami akan memberikan kalian pembahasan lebih mendalam. Simak terus ya. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan membahas fenomena yang sering sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di kalangan anak muda zaman sekarang, lebih tepatnya Gen Z. Nah, coba deh, teman-teman pasti sering mendengar bahasa campur-campur. Contohnya kayak gini. Honestly, gue tuh gak suka ngomong bahasa Indonesia. Gue lebih prefer ke bahasa Inggris. Nah, itu yang disebut campur-campur bahasa, yaitu campur kode. Oh, campur kode. Iya. Kode. Jadi berarti campur kode itu adalah fenomena yang dimana kita itu menggabungkan beberapa bahasa dalam satu waktu gitu Iya, ya. betul. Gitu. Iya. Tapi teman-teman, kalau bahasa asing itu nggak mesti bahasa Inggris saja kan? Enggak. Berarti dia mencakup Selain semua bahasa bahasa Indonesia ini. Selain dari bahasa Pokoknya Indonesia selain ya. dari bahasa Indonesia, betul. Berarti campur-campur bahasa selain itu ya. Ya. Nah, kemudian juga ini di Pira nih sering dengar kalau misalkan sekarang itu ada yang namanya tuh bahasa Jaksel. Iya, bahasa Jaksel. Yang dimana tuh kalau misalkan orang-orang yang di Jakarta Selatan sana itu ngomongnya bercampur sama bahasa Inggris. Jadi itu biar kelihatan kekinian atau biar kelihatan keren gitu. ya. Iya, benar. Berarti lagi viral juga dong ya. Iya, bahasa Jaksel. Kalau Mipna pernah dengar teman kerabat keluarga menggunakan bahasa campur gitu, pernah nggak? Menurut Ifta pribadi sih pernah ya. Iya. Khususnya di lingkungan kita nih, kampus Oh, gitu iya, ya. pertemanan. Iya dong. Gimana Iya, tuh? Ifta dengarnya gini loh. Dia ini ngungkapin kepada temannya, misal dia ini kan rindu nih. Ya, kenapa dia bilang I miss you? Tapi kenapa dia nggak ngungkapin dengan bahasa Indonesia aja nih? Iya, Kayak, betul. Aku rindu teman aku loh yang di sana. Dia kan nih Oke, sedang oke. ibaratnya nih sedang jarak jauh ya nih dengan teman dia yang nih, karena dia ngekos sih kan. Jadi kenapa dia nggak bilang aku rindu kamu? Tapi kenapa dia harus menggunakan I miss you? Sedangkan Mungkin kayak lagi tren gitu ya bahasanya kayak gitu. mungkin bagi dia itu suatu yang agak-agak keren ya mungkin ya, tapi betul. Kekinian. tidak apa-apa sih menurut Ifna. Tapi jangan sampai dinormalisasikan aja. Ya, baik. Kalau Tara, ada nggak pengalaman seperti itu? Kalau Rara sendiri sih pernah dengar teman Rara itu bilangnya gagal move on. Gagal move on itu kan kayak seharusnya kalau dalam bahasa Indonesia kan gagal melupakan gitu. Iya, Ya gagal kan? melupakan. Enggak, itu aja bilangnya aku gagal ngelupain dia sih. Kenapa harus bilangnya aku gagal move on, gitu-gitu kan. Ya, betul sekali. Nah, pasti ada dong dampak positif dan dampak negatifnya dari bahasa campur-campur tersebut. Menurut Pira, dari dampak positifnya apa aja? Nah, kalau menurut Pira sendiri, itu dampak positifnya misalkan kita ngomongnya itu bercampur dengan bahasa Inggris. Nah, itu bisa menambah kosakata kita. Contohnya ini kalau misalkan kita mau ngomong ini kayak ngomong-ngomong itu bahasanya itu kita bisa pakai by the way gitu. Nah, itu kan istilahnya kita bisa menambah kosakata bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kita itu lebih mahir tanpa kita sadari. Iya, gitu. benar. Iya. Nah, kalau untuk Rara sendiri, Rara mau nambahin dari Kelvira, itu dampak positifnya, misal nih kita ke luar negeri. Iya. Nah, itu kan sering kan kalau pakai bahasa Inggris. Iya, Nah, benar. itu juga salah satu dampak positifnya. Kalau untuk Mifta sendiri? Ya, Miftah, kalau menurut Miftah sih dampak negatif ya nih. Iya, Ya, boleh dijelasin. Ya, kalau dari Miftah dampak negatifnya itu ya menurunnya standar kebahasaan Indonesia pastinya ya. Iya, Karena benar, seiringnya banyaknya waktu dan seiring bertambahnya tahun, pasti kan setiap anak-anaknya kita nih kan pasti kayak kita nih kan Gen Z nih, pasti Gen kan Z. sudah kekinian banget nih kan. Pasti mereka nih seolah sok keren dan menggunakan kata bahasa Inggris itu. Jadi semakin banyaknya bertambah tahun akan menurun nih drastis nih perkembangan bahasa kosakata Indonesia. Iya, Jadi kalau bisa ya jangan sampai menormalisasikan.
bisa berbahasa Inggris itu bagus Bagus banget banget kalau sekali. ya. Tapi jangan pernah lupa ya jangan sama pernah bahasa lupa. Jangan sampai sendiri. lupa dengan Iya, bahasa kita benar. sendiri. Di sini kami juga nggak bahas untuk bahasa Inggris saja, tetapi bahasa asing juga selain betul. bahasa Inggris gitu Iya, ya, benar. teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, walaupun kita perlu menguasai bahasa asing, tetapi kita nggak boleh melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ingat kata pepatah dalam Trigarta mengatakan bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dengan waktu yang lebih lama lagi, karena Iya. waktu kami cuma 7 menit. Jadi gini deh pembahasan kami, singkat padat.